Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Itulah kenapa ketika seorang suami menikahi istri, mahar itu sepenuhnya menjadi milik istri. Bagaimana kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Alhamdulillah, saya tentunya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya bisa memulai hari ini dengan lebih baik. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Kita kembali lagi bersatu rahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Sekarang jadi pertanyaan yang jadi tema kita adalah bagaimana hak istri terhadap pendapatan suami. Ada istilah uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Betul nggak Ustaz? Betul. Kayaknya uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Nah, bagaimana dalam sudut pandang Islam terhadap hari ini? Nah, bagaimana pula seandainya seorang suami yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut untuk menafkahi istrinya. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita, Ustaz Zaki Mirza. Silakan. Siap, Ustaz izin Bang. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Dalam berumah tangga itu tentunya antara suami dan istri punya kewajiban yang saling berbeda. Karena secara fitrah pun Allah sudah memberikan perangkat yang juga saling berbeda. Maka kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam Islam semua ulama sepakat kewajiban itu menjadi milik suami. Tetapi seorang istri itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi istri. Jadi ketika seorang istri menafkahi suami itu bukan nafkah, tapi lebih kepada hadiah. Itulah kenapa ketika seorang suami menikahi istri, mahar itu sepenuhnya menjadi milik istri. Ketika dipinjam sama suami, maka suami punya kewajiban untuk mengembalikan. Sekali lagi, istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Kalau dia memberikan sesuatu, itu adalah hadiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan ini dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat bercerita tentang bagaimana seorang laki-laki sudah dibekalkan perangkat yang lebih mapan daripada seorang wanita ketika dia ingin mencari nafkah. Contoh, dalam ilmu psikologi bahwa seorang suami itu dalam memandang sesuatu, dia punya jarak pandang yang beda dengan perempuan. Jarak pandangnya jauh, tapi memang agak sempit. Beda dengan wanita. Wanita jarak pandangnya tidak jauh, tapi dia luas. Makanya kewajiban suami itu ya cari nafkah, berburu. Jadi ketika ada rusa atau kambing dari jauh, dia udah ngelihat. Beda dengan perempuan. Jangan perempuan disuruh berburu. Karena jarak pandang yang terbatas. Tapi ketika ada sesuatu yang hilang di dapur, nah suruh istri yang cari. Kenapa? Karena jarak pandangnya walaupun pendek tapi dia luas. Dari sini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kewajiban laki-laki memang mencari nafkah. Ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada suatu hari selesai sholat berjamaah, Rasul melihat kok tangan sahabat yang sebelah berwarna hitam legam bagian atasnya. Rasul bertanya, "Madza waqa biyadika?" Kenapa tanganmu wahai sahabatku? Sahabat menjawab, "Aku ini kerjanya membelah batu ya Rasulullah setiap hari. Mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Setiap hari aku tersengat matahari sampai berwarna hitam seperti ini." Tangan itu diambil oleh baginda Rasulullah SAW, diciumi bulak-balik. Sambil Rasul mengatakan apa? "Hadhihi yadun yuhibbuhullah wa rasuluh." Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah. Jadi itulah kemuliaan seseorang yang mencari nafkah. Sedangkan wanita
Ketika ada seorang istri dari sahabat Rasulullah yang suaminya mati syahid di medan perang, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, beri aku kesempatan untuk mati syahid seperti suami. Beri aku sebilah pedang, izinkan aku naik ke atas kuda. Apa kata Rasulullah? Jihadmu bukan seperti itu. Jihadmu di rumah, melayani suami. Mengenalkan anak-anakmu pada Allah dan Rasulnya. Jadi itulah jihadnya wanita. Beda dengan jihadnya laki-laki. Maka dari itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah diatur oleh Allah. Jadi ada sebuah kisah bagaimana saking sayangnya seorang suami kepada istri terus menafkahi walaupun sudah 15 tahun berumah tangga tapi selalu romantis. Setiap ke mall dia pegangan tangan sama istrinya. Masya Allah. Saya tanya, "Bang, romantis amat Bang, sampai ke mall 15 tahun nikah masih dipegang tangan istri." Ini bukan romantis Ustaz. Istri saya tangannya kalau saya lepas, apa yang dibelanjain namanya? Jadi mending saya pegang, biar gak kemana-mana. Jadi artinya ya kewajiban suami tetap mencari nafkah sampai kapanpun. Istri memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.